Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maisaroh dari Mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada minggu kedua pelaksanaan KKN online di Desa Beganden, yaitu mengenai edukasi gizi seimbang di era pandemi COVID-19. Tahukah Bunda apa itu gizi seimbang? Lalu apa perbedaannya dengan 4 sehat 5 sempurna? 4 sehat 5 sempurna adalah pedoman pola makan yang dipopulerkan oleh Profesor Purwosudarmo pada tahun 1952. Namun, konsep 4 sehat 5 sempurna kini tidak digunakan lagi dan diganti dengan pedoman gizi seimbang. Mengapa 4 sehat 5 sempurna diganti dengan pedoman gizi seimbang? Karena konsep 4 sehat 5 sempurna kini sudah tidak sesuai dengan iptek gizi. Nah, lalu apa perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang? Jadi, konsep 4 sehat 5 sempurna hanya menekankan pada kehadiran jenis makanan, yaitu makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah, dan susu. Sedangkan konsep pedoman gizi seimbang menekankan kehadiran jenis makanan dan jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, jadi bukan hanya makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah, tetapi juga menekankan beberapa jumlah zat gizi di dalam satu piring yang dimakan sehari-hari dan memperhatikan 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, keanekaragaman pangan, di mana makanan yang beraneka ragam adalah makanan yang terdiri dari berbagai jenis makanan dari berbagai kelompok seperti sumber karbohidrat, yang berfungsi sebagai sumber energi, sumber serat pangan, dan menjamin fungsi protein. Selanjutnya, sumber protein yang berfungsi membangun jaringan baru sebagai zat pembangun, kemudian pembentuk kekebalan tubuh, dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Dan yang terakhir, sumber vitamin dan mineral yang berfungsi mengatur proses metabolisme sebagai zat pengatur enzim dan mencegah kerusakan jaringan pada tubuh. Yang kedua yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Yaitu dengan mencuci tangan dengan air bersih, memotong kuku secara teratur, dan buang air kecil dan besar di jamban. Kemudian, pilih makanan yang tertutup, warna tidak mencolok dan masih segar, serta membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, yang mana dengan menggerakkan tubuh dan mengeluarkan tenaga sudah termasuk kegiatan olahraga, misalnya saja jogging, berenang, senam, jalan santai, bersepeda, dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu memantau berat badan setiap bulan. Nah, dengan mempertahankan berat badan normal dapat mencegah penyakit tidak menular, dan berat badan normal ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Kemudian, pedoman gizi seimbang di Indonesia digambarkan dengan tumpeng gizi seimbang, yang mana pada masing-masing tingkatan memiliki nilai gizi yang berbeda-beda. Nah, ini isi dari tumpeng gizi seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Terdapat lauk pauk, baik protein hewani dan nabati. Terdapat sayuran dan buah yang mengandung vitamin dan mineral. Dan terdapat makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Kemudian, minum 8 gelas air dalam sehari untuk menjaga kesehatan tubuh, lalu memantau berat badan setiap bulan, dan melakukan aktivitas fisik serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, pedoman gizi seimbang juga menekankan porsi jumlah zat gizi sekali makan dengan istilah isi piringku.
Nah, ini penjelasan dari isi piringku, yang mana terdapat makanan pokok seperti 3 centong nasi atau 3 buah kentang, kemudian ada lauk pauk, yang terdapat protein hewani seperti 2 potong ayam sedang, dan protein nabati seperti 4 potong tempe, lalu buah seperti 2 potong pepaya sedang atau 1 buah pisang ambon, yang terakhir sayuran 150 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang. Nah, selanjutnya pentingnya gizi seimbang selama pandemi COVID-19, yaitu dengan mengonsumsi gizi seimbang. Nah, hal ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan resiko terjangkit COVID-19. Nah, bagaimana cara konsumsi gizi yang seimbang? Yaitu dengan menerapkan tumpeng gizi seimbang di dalam isi piringku. Seperti mengonsumsi 8 gelas air dalam sehari untuk melarutkan zat-zat garam dan juga memperlancar sistem pencernaan tubuh. Kemudian mengonsumsi makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, atau gandum sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Lalu ada buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral, yang mana mengandung antioksidan tinggi dan dapat menangkal virus dan radikal bebas. Kemudian protein, baik protein hewani dan nabati. Nah, protein ini sangat penting untuk tubuh karena berperan penting untuk pembentukan antibodi, sehingga mampu melawan penyakit di dalam tubuh. Selain itu, protein juga berperan dalam penyembuhan jaringan yang rusak akibat penyakit. Kemudian ada lemak, walaupun penggunaannya perlu dibatasi, namun lemak merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh. Oh,